Anda saya tanya, perusahaan dewan itu apa? Oh, saya apa? Apa? Bukan. Apa kau? Jangan gitulah. Tapi kalau sepak bola semua mau jadi ketua umum, dan ya karena ada prestis, ada juga industrinya yang sudah tentu saja berhubungan dengan ekonomi, dan ada pihak-pihak yang mungkin senangnya konflik barangkali karena ingin berkuasa sepenuhnya, tidak ingin sharing dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan rumah yang ditinggalkan Andi Malarangeng kepada Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Perseteruan dalam tubuh Federasi Sepak Bola Nasional. Persoalan pelik ini telah melahirkan dua kompetisi yang berbeda. Kompetisi Liga Primer Indonesia atau LPI yang digelar PSSI dan kompetisi Liga Super Indonesia LSI yang digelar KPSI. Sebagai federasi yang mendapat pengakuan FIFA dan Federasi Sepak Bola AFC, PSSI menginginkan dua kompetisi ini segera bersatu. Tapi menurut Sekjen PSSI Halim Mahfud, upaya persatuan ini terganjal sejumlah pihak yang selama ini mencuri keuntungan dari industri sepak bola. Lantas apa sih Pak yang diperebutkan sebenarnya? Yang kita duga diperebutkan itu adalah ada dua hal yang paling penting buat mereka. Penguasaan federasi ya, dan kompetisi. Jangan-jangan federasi ini yang diinginkan adalah timnasnya dan kompetisinya, karena di situ adalah mesin uang sebuah federasi. Mesin uang? Ya, mesin uang. Berapa uang yang berputar dalam satu musim? Ini angka resmi yang disebutkan oleh lembaga audit internasional yang sudah melakukan audit di Liga Inggris. Angkanya di atas 4 triliun satu season, satu putaran. Satu musim kompetisi artinya sekitar 8 bulan. Angkanya besar sekali. Pihak-pihak yang dimaksud Halim telah menikmati uang haram dengan berbagai cara yang mencoreng citra sepak bola nasional. Kalau kelompok yang manapun ya tidak menaati aturan, atau kelompok manapun mencoba merusak aturan yang akan ada, kita akan lawan. Kita akan coba tegakkan statuta yang pertama. Kita akan membersihkan sepak bola ini dari match fixing, dari bribery, dari suap, ya. Dan yang ketiga, kita akan bersihkan sepak bola ini dari politik. Tapi selama ini yang terjadi seperti itu Pak. Ya. Jual beli pertandingan dipengaruhi oleh kekuatan politik tertentu. Betul, di masa lalu iya, itu terjadi. Nah, kita yang ingin membersihkan itu. Jadi tidak bisa disamakan antara kelompok yang sekarang PSSI yang sedang dipegang oleh orang-orang yang ingin membersihkan itu dengan kelompok yang ingin melanjutkan praktek-praktek seperti itu. Bapak punya solusi untuk membersihkan sepak bola nasional dari kasus suap dan korupsi? Kalau saya gampang saja, serahkan pada ahlinya. Urusan korupsi ya biarkan temuan dari teman-teman ICW, atau di sepak bola ada teman-teman dari SOS ya, Save Our Soccer. Dan kemudian hasil temuan itu kalau memang itu benar, fakta, ada bahannya yang sangat luar biasa. Saya sempat baca risalahnya dikit. Juru bicara kelompok peduli sepak bola Save Our Soccer (SOS) Apung Widadi menemukan banyak penyimpangan ketika PSSI dipimpin Nurdin Halid. Korupsi yang dilakukan berupa suap kepada pengurus PSSI hingga korupsi APBD. Menurut Anda celah praktik korupsi dan suap di PSSI ada di sektor mana saja sih? Jadi celah-celah korupsinya di sepak bola khususnya itu pertama APBN APBD, yang kedua dari judi bola, pengaturan skor dan sebagainya, yang ketiga melalui suap. Itu celahnya. Mafia sepak bola ibarat lingkaran setan tiada putusnya dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan sepak bola. Menurut SOS, pemain dan klub diiming-imingi oleh pemilik modal. Pengurus PSSI menjanjikan uang, jatah klasemen, dan bermain soal kontrak pemain kepada klub. SOS menyebutkan, pengurus PSSI bekerja sama dengan pemodal untuk menetapkan juara kompetisi dan membajak uang APBD. Sebagai imbalannya, pemilik modal mentransfer uang suap kepada para pengurus PSSI. Bisa dikatakan di Indonesia ini praktik mafia sepak bola itu melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemain, wasit dan juga pengurus. Iya, pengurus. Ya, kalau dulu tahun 80-an itu pola suap di sepak bola itu di wasit di
pemain sama wasit, karena waktu itu pemain sama wasit gajinya rendah. Tahun 90-an itu di wasit banyak suap, karena pemain sudah tinggi, wasit gajinya masih sedikit. Nah, periode 90 sampai 2000 ini pengurus yang bermain, pengurus cabang, pengurus klub itu lebih bermain yang setting ya, dia yang mengskenario suap itu lebih ke pengurus. Itu tren yang terjadi. Salah satu pengurus PSSI ketika itu adalah Andi Darussalam. Ia adalah orang kepercayaan Nirwan Bakri yang juga berada di lingkaran terdekat Ketua PSSI periode tahun 2003-2011, Nurdin Halid. Yang bisa mengaturkan judi, skor, siapa yang mengatakan? Kan hanya kata orang-orang itu saja yang memang tidak menginginkan adanya sepak bola itu baik. Kalau mereka ingin tuntaskan pada waktu itu, tuntaskanlah. Kenapa kalian tidak tuntaskan? Kalau kalian katakan itu ada. Sebegitu naifnya mengatakan seseorang bahwa itu bisa diatur. Tapi apa pembelaan Bapak ketika opini publik itu mengarah kepada Bapak lah dibalik saya mafia penjudian ini? Ya ayo kita buktikan. Ayo. Kalau saya ini kan gampang sekali, saya gampang aja, saya bisa dicari kapan saja. Ya ayo. Saya berapa kali sampaikan sama mereka. Kalau berani menunjuk saya, berarti nanti besok lusa saya harus pergi ke sana. Bagaimana sih modusnya? Nggak ada mafia. Mafia itu apa sih? Saya mau tanya sih. Apa terminologi dari mafia itu? Semua itu kan diributkan nih. Kompetisi yang lalu itu kompetisi yang diatur-atur. Orang itu hanya bicara aja. Dia nggak gimana? Saya untuk bicara ada, saya mau. Saya menemukan dokumen yang sangat mengerikan tahun 2009 di mana pada awal kompetisi, pertengahan kompetisi sampai akhir kompetisi, draftnya itu ada dan mekanismenya seperti ini. Wasit untuk pertandingan ini siapa, wasit untuk pertandingan semua ini siapa. Iya, bahkan bukan hanya wasitnya, asisten wasitnya siapa, yang primadona itu selalu ada. Ada prediksi skornya, bahkan hitung-hitungan gol itu juga dihitung oleh mafia tersebut untuk mengintervensi. Salah satu pertandingan yang diduga syarat judi dan suap adalah perebutan Piala AFF tahun 2010. Ketika gawang Indonesia dijebol Malaysia, timnas melakukan blunder alias kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Kan kata penonton dalam melihatnya, apa yang dirasakan tahun 2010, kamu lebih merasakan sakitnya. Sebagai manajer tim nasional, saya punya cita-cita cuma satu. Saya ingin punya medali emas di dalam koleksi saya, dan itu saya tidak punya. Padahal saya adalah manajer tim nasional yang terlama di Indonesia. Melihat permainan yang seperti itu sungguh menyakitkan dengan kekalahan 3-0. Satu hal saya bisa katakan, bahwa pada waktu pertandingan awal di Malaysia, semua pemain, semua pengurus, mungkin termasuk pelatih Alfred Riedel sendiri, merasa dia di atas angin karena pada waktu di penyisihan mampu mengalahkan Malaysia dengan 5-1. Malaysia mampu belajar dari kesalahan itu. Kita tidak. Kita terlena oleh itu semuanya. Jika pada acara Piala AFF 2010, Anda melihat indikasi mafia sepak bola di dalam pertandingan itu? Beberapa informasi yang ada, dan itu sudah muncul di beberapa media juga, bahwa ada indikasi suap gitu kan, tetapi masalahnya kan sulit untuk dibuktikan gitu kan, bahkan kemudian dibantah karena memang kalau sudah dibantah seperti itu, intinya mereka tidak mengakui. Tetapi fakta yang kemudian bahkan PSSI bisa, Nurdin Halid bisa turun karena isu itu, kalau boleh dibilang. Rezim Nurdin Halid tumbang tak lama setelah Piala AFF 2010 digelar. Disusul kisruh perebutan kekuasaan Federasi Sepak Bola yang berlangsung hingga kini. Ini siapa? Jangan kau mau tuduh saya juga bisa tuduh. Jangan main-main lah. Saya ini mau sama-sama saja. Saya tidak takut. Saya hanya takut pada Allah. Ingat itu. Kisruh selama bertahun-tahun ini harus selesai Maret mendatang. Jika tidak, Indonesia akan menghadapi sanksi Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA.
Karena tenggat waktu dari FIFA sendiri tanggal 16 Maret, Pak. Persoalan ini tidak bisa selesai dari hilirnya, tapi harus diselesaikan hulu. Itu pun juga sudah saya lakukan. Saya sudah ketemu hulunya dari kedua persoalan ini. Ada nama Pak Arifin Panigoro di sana, yang di bawahnya ada Pak Johar Arifin, ada PSSI yang sekarang, atau ada nama Pak Nirwan Bakri, di bawahnya ada Nyala Mataliti, dan itu dengan yang disebut-sebut KPSI sekarang. Ada beberapa hal-hal yang saya buka kepada kedua beliau itu, dan saya menghormati beliau, saya mengapresiasi, dan kemudian ada target-target yang ada. Tentu ada angka-angka yang dikemukakan oleh beliau yang kemudian itu harus diselesaikan dan lain sebagainya. Saya target juga. Kisruh yang berkepanjangan berpengaruh pada prestasi tim nasional Indonesia yang terus merosot. Hanya seorang Bambang Pamungkaslah yang berani menyinggung soal ini di blog pribadinya. Profesi pengacara diminati karena dianggap menjanjikan kesejahteraan. Sesaat lagi di 360. Penyakit